Halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Kalau dulu kontennya Binal namanya. Sekarang ganti apa nih bro? Apa ya? Apa ya? Ketemu konco ngono ya, ketemu konco lawas KKL. Itu yang membuat ratingmu nggak munggah-munggah. Gak konsisten. Ya. Kembali lagi bersama Mas Fajar. Oke. Kalau yang belum pernah nonton videonya nanti saya sematkan di pojok kanan atas, kemudian di kolom deskripsi juga sama. Nah, bagi yang mengikuti konten saya sebelumnya tentang Mas Fajar ini, dia yang saya notice itu dia usaha, bagaimana caranya memulai usaha atau Caranya mulai usaha. kemudian lek gak dijene wong tua piye? Ya harus dipaksa biar dapat izin. Mencoba. Itu berapa? 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Nah, Walaupun tahun terakhir saya masih ke CPNS loh teman-teman. Karena orang tua masih nyuruh. masih nyuruh ya? Oke. Alhamdulillahnya sampai SKP nggak keterima lagi. Nggak keterima lagi. Ntar tahun ini kalau ada lagi ya daftar lagi. Daftar lagi ya? Sampai umur maksimal. Betul. Triknya gitu. Umur maksimal. Biar orang tua nggak sakit hati, tapi kita ngejalani. Oke. Jadi saya kebetulan sedang cuti. Kebetulan saya sering scroll statusnya Mas Fajar ini kok. Isinya jualan. Luar biasa memang. Mulai dari promosi kemarin sempat buka warung ya di Diri, terus terakhir ini kemarin dia nge-share buka ini kursusan di kampung Inggris. Kursusan. Jadi kalau yang BAT-nya gimana kemarin? Masih jalan mas. Masih jalan. Jadi sekarang kalau yang BIT ya, BIT itu BAT ya. Kadang kala teman-teman bisa bacanya BIT ya. Oke. Jadi BAD itu bacanya BIT itu sekarang kita ada 3 lini. Jadi ada IT, ada event organizer, sama ada fokus ke outbound. Outbound. Ya kemarin saya sempat lihat di. Jadi outboundnya itu sendiri, itu juga IO, cuma IO yang fokusnya ke catering. Buat teman-teman mungkin yang mau catering, yang mau jalan-jalan, ada game seru-seruannya, boleh hubungi aja nanti ke nomor yang akan catatan nanti ya. Nanti saya cantumkan di boleh. Atau cek aja ke web kami di bitgroup.com nanti ya. Nanti juga dicantumin juga saya nanti. sematkan. Siap. Oke, jadi saya pengen tahu ini Mas Fajar. 3 tahun yang lalu itu kan belum Covid ya pas saya kesana ya? Loh, hampir mau kayaknya. Hampir ya? 2000 Untuk 19 ya. 19 kan? Nah, pas Covid aku pengen ngerti gitu. Jatuh, judel. Gak usah tanya. Kayaknya nanya ke semua pengusaha juga sama kayaknya. Tapi gak Jatuh. maksud saya gini. Apa bro? Dari jenengan ini kan memang tipenya kan pekerja keras ya. Fighter, persisten. Nih. Oke. Persisten karena saya malam-malam jam 2 malam ya. Jam 2 malam ya saya. Cuma ngebahas masalah persisten. Malam-malam saya tuh dikomentari sama dia. Iya. Bukan konsisten bro, tapi persisten. Langsung dia. Oh iya ya. Terus saya akhirnya searching googling. Ya, googling. Buat teman-teman juga mungkin nggak tahu ya, yang di rumah lagi nonton ya. Ternyata salah kaprah. Antara konsisten dan persisten. Konsisten itu adalah senantiasa cenderung tetap. Ya. Kalau sudah bagus, ya bagus. Berarti cenderung mempertahankan ya. Tuh, kalau sudah bagus ya bagus. Kalau sekarangnya jelek, ya cenderung tetap jelek gitu ya. Konsisten jelek. Kalau konsisten yang bagusnya tetap sambil diperbaiki yang jeleknya. Oke. Tapi berproses ya. Tuh, cuma kata ini jarang digunakan sama masyarakat. Akhirnya yang lumrah menjadi biasa, yang biasa menjadi kacau. Akhirnya konsisten itu ya. Akhirnya konsisten salah. Dan Mas Harga jadi salah akhirnya. Hampir 30 tahun baru tahu kalau konsisten itu adalah salah ternyata. Aku sangat istilahnya misalkan Ker banget ya malam-malam jam 12 malam. Saya tuh ngefans sama dia. Jujur aku ngefans karena kamu. Ngefansnya apa? Karena aku melihat perjuanganmu ya. Maksudnya ya persistenmu tadi. Iya. Ketika orang-orang itu sudah dapat uang gaji dari perusahaan, orang kan zona nyaman. Kemudian sampai langsung terjun ke bisnis yang mungkin sudah dibahas di sebelumnya ya, di vlog sebelumnya, di podcast sebelumnya. Terus istilahnya sampai ini kan tidak langsung ketika usaha itu kan tidak langsung gitu ya. Kemudian ditambah dengan badai Covid. Ya, sebenarnya saya penasaran nih, your dream ini apa? Maksudnya goal sampean ini pada akhirnya apa? Kok bisa membuat semangatmu ini
apa ya, membara terus gitu. Ya, jadi ngambil dari kutipannya Jack Ma aja ya. Jadi Jack Ma bilang itu usia kita lulus SMA itu sampai kuliah kalau mau kerja itu kita harus ikut kerja yang small business. Small business kita pastikan tahu kalau kerja boleh, nggak wirausaha juga boleh, kerja ikut small business agar kita tahu ownernya, kenal foundernya, kita belajar banyak. Nanti usia lulus kuliah di usia 22 something sampai 30 kita tentuin nih langkahnya kita jadi naik. Oh perusahaan kecil naik mungkin kayak sekarang Blue Arga di usia 30 something udah settle di perusahaan tertentu gitu. Nah sarannya Jack Ma di usia 30 itu kalau bisa kita nggak berubah lagi bro. Jadi kalau kita udah terlanjur salah kaprah di apa yang kita pegang itu kalau bisa jangan dilepas. Karena batas usia kita udah di batas yang mau mentok gitu istilahnya. Banyak orang yang salah kaprah, kadang-kadang mereka nabung di hari tuanya, ketika mau pensiun mereka mau wirausaha. Nah, sedangkan mereka sudah hampir 30-40 tahun sebagai pegawai. Itu hampir nggak bisa. Karena yaitu 40 tahun menggunakan SOP pegawai. Sudah terbiasa. Nah, kalaupun teman-teman yang di rumah ada yang masih kerja dan ingin punya usaha, pastikan hire asisten atau tim atau kongsi atau join ke orang-orang yang lebih paham. Nanti mungkin Mas Arga akan nanya-nanya masalah yang tadi saya cerita kampung Inggris tuh ya. Jadi bikin kursusan pun saya nggak asal tiba-tiba saya sendirian gitu Superman. Aku tuh bikin ini enggak. Jadi kalau di usia kita yang sudah 30 something ke 40 masih banyak teman-teman yang mungkin teman-teman kita SMA ya, SMA, SMP, kuliah yang pengen nyoba bisnis boleh, tapi pastikan teman-teman punya teman sharing yang tepat, punya partner ya. Contoh Mas Arga boleh sharing ke saya atau sharing ke teman-teman pengusaha yang lain gitu, boleh. Kadang-kala banyak pebisnis dari pegawai itu yang gagal gara-gara mereka ngerasa Superman. Dia sendiri. Betul. Modal penting bro, punya uang 20M misalkan, ya kerasa. Tapi kalau suruh ngabisin 20M dalam waktu setahun ya bisa gitu. Jadi kalau hanya punya modal nggak punya skill sama manajerial sama aja bunuh diri. Tapi punya skill sama manajerial nggak punya modal. Podo ae. Jadi tiga itu saling berkaitan. Nggak bisa dihilangkan salah satu. Skill, manajerial, modal itu harus berkaitan. Nah, semangat tadi Mas, aku takon apa sih yang membuat api semangat sampean ini apa ya? Selalu membara gitu. Membara ya. Karena saya tuh dari keluarga yang biasa sebenarnya. Jadi singkat ceritanya aja, saya tuh keluarga biasa dari kecil itu. Saya kaget beberapa, saya kira tuh saya udah paling longsor dia. Saya pernah makan nasi sama garam, nasi sama kecap. Ternyata saya pernah punya anak PKL, PKL bro. Di keluarga ini dia pernah makan nasi karak. Nasi karak itu nasi. Wis garing ya. Apa ya? Apa namanya itu? Karak itu apa ya? Iya, nasi yang sudah dikeringkan kan dijemur. Ya itu nasi karak itu ya. Pakai di rengginan lah, pengen makan rengginan. Mirip kayak gitu mungkin. Telongso saya teman-teman. Saya pikir sampean yang melangsa. Makan nasi garam itu kata anak PKL saya itu anak SMK tuh bilang masih enak pak nasi pak, saya makannya karak pak. Saya nggak teko mikir guys, karak itu dimakan menurut saya tuh lidah saya tuh udah paling desa loh kayak karak dimakan rasanya gimana ya. Nah singkat ceritanya gitu. Terus orang tua sama kayak gitu ceritanya, orang tua dulu guru SMP SMA, ayah saya kayak saya pekerja keras di usianya yang sekitar ke 40 jadi kepala sekolah. Titik itu semuanya berubah. 97 ke 2007. 10 tahun tuh ngerasa kayak wah, kayak gitu. Punya semuanya, rumah jadi bagus, punya mobil, punya motor dan segala macam. Peningkatan ekonomi ya. Ternyata ini khusus Kediri aja ya, ada aturan perda atau perbud gitu yang kepala sekolah maksimal 10 tahun harus jadi guru lagi, bro. Jadi ayah mulai 2007 itu sampai pensiunnya 2017, 10 tahun sisanya guru biasa. Akhirnya 2007 itu 2008 saya masuk kuliah. Pas saya masuk kuliah itu ayah udah jadi guru biasa lagi. Rasa tunjangan hilang lah ya. Ya,
katakanlah ada itu jangan guru ya, kan nggak sama dengan kepala sekolah. Kan turun lah ya. Betul, anggap aja teman-teman mungkin ada yang di swasta dari manajer jadi staf lagi lah gitu istilahnya gitu. Nah di sana kuliah jauh, sama-sama di jauh ya. Mas Arga juga di Jawa Barat, saya di Jawa Barat. Uang saku secukupnya di sana, gemblengan terjadi akhirnya. Udah terlanjur kuliah di sana, SPP mahal. Dulu saya spill aja ya. Sekarang sama sih anak sekarang soalnya kampus-kampus negeri nggak ada subsidi ya. Dulu 6 juta di tahun 2008 tuh 6 juta mahal sebenarnya mahal. Saya mikir gimana caranya di situ akhirnya belajar ikut organisasi jualan ya mungkin pernah yang saya bahas di video sebelumnya ada jualan donat segala macamnya sana akhirnya ingin merubah kehidupan karena ternyata kalau orang tua kita sekaya apapun ketika orang tua jatuh ya kita akhirnya ngikut jatuh. Mungkin teman-teman yang sekarang masih nyaman gara-gara orang tuanya, nah mungkin mulai berpikir. Ya mungkin yang sekarang masih sekolah ya, seperti penuntutnya Mas Arga dan anak sekolah, ya kita nggak akan bertahan terus gitu. Jadi apa kalau bahasa itu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri itu Mas Arga. Kurang lebih arahnya ke sana sih. Berarti memang karena kondisi yang sampai lihat tadi ya? Iya, biasa 10 tahun enak loh. Enak loh bro, temenan 10 tahun terakhir masa bakti Bapak ya? Iya. Saya inget tuh momen yang mungkin teman-teman sekarang juga masih akan wow kalau dengar. Saya pernah makan durian montong, harganya 800.000, satu orang satu. Makan apa? Durian montong. Harganya 800.000, satu orang satu. Itu pas jaya-jaya. Iya. Dan Bapak bayar itu, Bapak bayar itu 6 orang 4.800.000. 5 juta gitu kalau durian. Mana durian? Oke. Itu yang momen yang dari 10 tahun itu dari 97 ke 2007 yang saya ingat itu yang momen yang kayak enak ya dengan sugih ya itu mas kata-kata enak dan sugih itu akhirnya memotivasi bahwa jadi gak pengen melarat meneh gitu. Ngutip kata-katanya Marcel Widianto artis yang rame sekarang itu stand up comedy. Dia punya tagline namanya capek melarat. Nah, gitu. Bosen melarat atau capek melarat kalau nggak salah itu. Jadi kalau teman-teman ada yang sekarang masih tiduran, rebahan, maksud nggak capek tuh? Maksud nggak capek gitu istilahnya. Ini mungkin belum capek mungkin. Segera jangan sampai capek ya, segera bangun lah. Segera bangun. Jangan sampai nanti apa ya? Menyesal di akhir ya. Iya. Mas Fajar ya. Itu mungkin yang bisa saya spill ya. Jadi kenapa motivasi saya itu sebesar itu karena ya itu. Nah udah cobalah teman-teman bayangin di rumah lah. Biasa makan sate kambing gitu, terus tiba-tiba jadi ganti makan sate bekicot gitu. Atau tempe tahu. Ya, biasa makan Pizza Hut, terus makan pizza yang 5.000-an lah, 10.000-an. Ya ini nggak lagi ngecek orang-orang yang nggak mampu ya, tapi maksudnya ada rasa yang nggak nyaman. Pernah ada kasus yang lagi rame, mungkin juga sharing Mas Arga. Itu kasusnya Pak Ardi Bakri. Suaminya Budia Ramadhani artis. Oh iya, oke. Ya, yang dia omsetnya hanya turun 20M dari sekian ratus M yang dia punya. Terus mereka stres. Stresnya apa? Googling. Stresnya apa? Googling. Itu nggak boleh dibahas. Itu ya. Sampean sendiri lah ini yang bisa. Tapi maksudnya orang mampu pun itu bisa down ya. Dropnya M loh. Kita kan paling dropnya ratusan ribu ya. Itu dropnya M. Dropnya M itu langsung. Wah, padahal tabungannya juga pasti M. Berarti itu yang jadi apa ya? Dipecut ya. Iya. Sampai dipecut akhirnya wes pokok gas gitu. Berarti Covid kemarin juga walaupun kondisi memprihatinkan. Iya. Tapi Covid berat ya. Berat ya. Tapi memang karena apa ya? Karena bayang-bayang kemiskinan yang ingin mentas lah dari situ ya. Saya jangan sampai istilahnya baik keluarga ini jenengan mengalami mengalami hal yang sama lah gitu ya. Jadi supaya bisa mentas akhirnya memang harus gas terus. Betul. Covid itu berat teman-teman. Saya habis-habisan loh. Mobil nggak ada, motor nggak ada. Karyawan yang dulunya 20 orang yang masih ada rame, yang bercanda-bercanda nggak jelas itu, nggak ada sama sekali. PHK semua. Sisa tinggal 3 orang akhirnya minta resign karena ada keterlambatan penggajian. Kita fair aja ya. Saya fair, pede. Kenapa teman-teman? Karena ternyata perusahaan gede juga iya. Tapi perusahaan gede dimaklumin gara-gara rasanya gede. UMKM nggak dimaklumin gara-gara UMKM itu loh.
nggak fair Nggak teman-teman, fair. nggak fair teman-teman, netizen itu nggak fair. Jadi Iya. katakanlah kayak contohnya ada kayak gudang garam gitu, perumahan orang hampir 4.000 orang, Sampurna, Ajinomoto, semuanya maklum, oh iya perusahaan gede. Tapi ketika UMKM karyawannya 20 dirumahkan itu Hujan. iya, SJW kayak kita itu salah akhirnya. Padahal ya kalau kondisi COVID itu gimana Padahal ya? dari sisi apa ya? Istilahnya dari sisi keuntungan lah kita ngomong ya. Dari sisi Iya. keuntungan perusahaan gede itu spiro rek. Gitu loh. Itu aja merumahkan. Malah dimaklumkan. Iya. Tuh. UMKM yang baru istilahnya jenenge UMKM ya, menengah ya. Kok ya SJW itu tolong lah, yang bijak sedikit. Oke mungkin lanjut. Jadi sekarang semenjak 3 tahun ya Nggak ketemu ya? nggak ketemu ngobrol di podcast. Secara kamera ya teman-teman ya. Nggak ketemu di podcast ini. Iya. Sekarang yang aktif ini apa Mas Oja? Sekarang yang lagi aktif itu bisnis. Boleh teman-teman kalau ada yang di Pare nyoba, kita lagi buka outlet susu. Susu Race. Minuman ya? Minuman. Yang pertama tuh ini dari yang terbaru aja ya. Iya, Mundur iya. ke yang lamanya kan tadi udah ada nanti ya. Iya. Ya, nanti ada. Yang terbaru kita ada susu Race, baru buka 2 hari ini. Oke. Itu ada di dekatnya daerah BEC. BEC ada di dekat daerahnya Brilian. Oke. Kemudian ada di daerah dekatnya Saigon Camp. Jadi ada di 3 outlet ya? ya 3 outlet dulu kita coba di Kampung Inggris area timur ya, Brilian itu mewakili timur. Kemudian yang Saigon Camp itu yang Jalan Dahlia yang tengah. Kemudian yang satu lagi di Jalan Anyelir Barat. Di Kita BEC. sengaja agar jaraknya nggak terlalu dekat biar nggak rebutan customer gitu. Jadi kita jual susu murah, kita coba jual di harga 9.000 Per cupnya? Untuk yang ice, untuk yang hotnya 7.000. Oke. Kemudian itu yang bisnis ya. Itu untuk bisnis konsepnya pendapatan harian. Ntar kita juga share juga manajemen keuangan. Yang kedua kita ada bisnis lagi buka namanya LKI. Itu brandnya kepanjangannya Lab Kampung Inggris. Lembaga kursus bahasa Inggris yang ada di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri ya, atau di Kampung Inggris ya nyebutnya ya, Tulungarejo. Silahkan teman-teman yang butuh kursus bisa juga menghubungi kami di LKI. Yang tentu saja izinnya lengkap. Oke. Izin dinasnya ada semua, jadi nggak usah takut tutornya abal-abal. Nanti langsung teman-teman langsung menuju ke LKI ya. Nanti saya kasih ini lah. Oke. Terus iya nanti kita saya kontak personnya ya. Kontak person aja mungkin ya karena usahanya banyak, mungkin nomor HP aja. Oke. Jadi mungkin ada yang mau kerjasama, sharing-sharing. Itu bisa ya? Nah, bisa. Terus ada lagi kita lagi pecah divisi. Kita bikin kemarin yang Bit dulu ada 3, sekarang ada Bit IT yang dulu tahun 2019. Ya oke. Kemudian per 2021 bulan September kita bikin usaha baru namanya Bit Outbound. Oh yang tadi Ya, di awal. ya, IT itu fokusnya di bidang IT ya, dan peralatan komputer. Outbound itu untuk catering. Kemudian yang ketiga adalah Bit Event Organizer. IO ya. IO-nya kita kebetulan diamanai untuk mengelola Kediri Mall. Wah. Nanti kedepannya selama setahun ke depan event-event Kediri Mall kita yang kelola teman-teman. Oh jadi dikontrak ya? Dikontrak setahun ya? Kontrak sama Kediri Mall gitu. Kalau yang Bit Outbound-nya kita dikontrak sama Tritayasa Surya Group. Oh ini apa? Kolam renang ya? Kolam renang. Jadi Sama, setahun juga? setahun juga sampai tahun depan. Jadi memang penting banget ketika kita punya administrasi yang lengkap. Akhirnya MOU sama perusahaan besar itu mudah Gampang teman-teman. ya? Gampang ya? Apalagi kan sekarang ya Mas Arga juga ya sharing ya, kalau mau nyoba PT perseorangan tuh mudah bikinnya. Perseorangan? PT perseorangan itu modalnya cuma 50.000 buat bayar administrasi awal. Administratif ya? Ya. Oke. Nanti bisa munculin PWP, NIB dan juga nama badan. Itu online? Online semuanya. Teman-teman bisa bikin perusahaan online, nggak kemana-mana. Perseorangan lagi ya? Perseorangan. Modalnya di bawah 3 juta. Jadi modal 3 juta bisa bikin PT, bisa ikut tender, bisa ikut UMKM. Kelebihannya apalagi bisa dilakukan sebagai uji kajian teknis kayak undangan dosen tamu, terus tempat kerja PKL, prakerin. Banyak hal yang kadang teman-teman takut kalau masalah pajak ya dibayar.
Gitu ya. Biasanya sih orang-orang nggak mau daftar karena aduh pajaknya enggak. Terus piye bisa mau arep lancar. Administratif itu harus yang pertama dilakukan. Betul. Jangan sampai nanti ketika sampean merintis usaha nih tanpa mengurus administratif, tiba-tiba pas perusahaan sampean mau melejit tiba-tiba kena sanksi administratif. Betul. Malah rugi gitu ya. Lempang pajak misalkan. Malah numpuk-numpuk gitu loh. Oke. Ya, oke. Jadi ada lagi Mas Wajar selain itu? Itu sih yang sekarang. Tadi buka resto itu di Kediri, cuma tadi baru buka 1 bulan karena join sama temen. Temen nyerah karena memang kesepakatannya dua pihak ya. Karena temen nggak mau lanjut ya saya jadi nggak bisa lanjut gitu. Tapi intinya penting buat teman-teman kalau punya usaha apapun, kalau memang dirasa nggak bisa lanjut, jangan paksakan gitu. Jadi nggak ada konsep ini kita mungkin kadang dulu ada bahasa ya kita berjuang hingga berdarah-darah. Salah. Kalau berdarah dikasih betadin. Itu ya bener ya. Jadi kalau ya karena kadang-kala ada yang dia udah tahu nih bahasa kerennya orang bisnis itu boncos ya. Dia udah tahu kadang-kala omset 6 juta misalkan. Terus OPEX atau operasionalnya 8 juta. Udah pasti cost-nya kan gap-nya 2 juta minus. Terusin aja sampai setahun dengan harapan nanti Akan berkembang. Terus Mas Haji atau Mas Arga baiknya gimana? Sebisa mungkin tuh bulan pertama itu per lah atau impas. Atau kalaupun boncos nggak nyampe besar lah katakanlah Berapa persen ya? Kalau bisa sih ya seminim mungkin ya. Karena kemarin saya coba yang resto itu sharing aja, spill angkanya itu saya tutup buku 3 minggu, saya pegang 9 Juli sampai 1 Agustus itu omsetnya 11 juta sekian, OPEX-nya 7 juta. Berarti ada profit 4 juta. 4 juta, oke. Bulan pertama. Ketika pengelolaannya tepat, kita pakai media kayak promo di Grab, promo di GoFood, promo di ShopeeFood itu bisa loh teman-teman 1 bulan pertama itu langsung ini. Untuk yang susu kemarin baru buka 1 hari sudah 20 cup per hari. Satu outlet? Iya. 20 cup per hari. Tinggal kita peletakan, ini juga penting peletakan tempat dan segala macamnya. Pemilihan lokasi ya. Betul. Tadi lagi ngobrol apa ya lupa ya. Oh iya, mungkin teman-teman mulai pikirkan yang pengusaha itu, pikirkan ada namanya itu usaha harian. Harian tuh kayak peracangan, buka usaha pendapatan. Ada usahanya yang mingguan tuh contoh kayak saya tadi event IT itu kan based on-nya kan, kalau IT mungkin tahunan ya. IO itu yang sering ya, mingguan. Ada yang bulanan itu pasti kan yang dia kita kerjasama. Contoh kayak mungkin catering tapi kerjasama dengan pihak mana. Jadi dibayarnya per bulan. Bayarnya per bulan gitu. Kursus itu kan bulanan pendapatannya. Terus yang keempat adalah yang based on project. Nah, kita punya project yang tahunan. Kayak yang tadi kontrak tadi itu ya. Betul. Jadi kita punya 4 itu. Jadi kita punya source-nya atau pemasukannya 4 ini. Nah, teman-teman nyamannya yang mana nih? Kalau butuhnya lagi banyak, pastikan cari yang harian atau mingguan. Karena lebih cepet ya. Betul. Tapi pasti uangnya kecil. Karena kalau harian nggak mungkin modalnya langsung gede kan, gitu istilahnya. Jadi gambarannya gitu sih. Paling penting cepetan bikin PT Persorangan. Administratif dulu. PT Persorangan. Oke. Saya tertarik ini Mas Wajar. Saya tertarik apa? Kenapa kok sampean buka kursusan? Karena kan kalau teman-teman boleh googling lah ya, boleh googling di kampung Inggris tuh wes abrek gitu. Wes abrek, wes ono BEC, Mr. Bob, LC kan. Terus apalagi tuh Elvas dan lain-lain lah. Maksudnya itu sudah nama-nama yang tadi saya sebut itu kan wes suwi ya. Sudah lama bertengger gitu di kampung Inggris. Nah, kenapa ini jenengan kok tertarik? Jadi awalnya saya itu kerih apa bahasanya? Saya itu kalau bahasa kerennya tuh terchallenge, tertantang. Jadi saya survei ke data BPS. Terus sebagian besar orang yang kursus ke kampung Inggris itu adalah pendatang. Saya survei ulang ke sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, kampus di kota Kabupaten Kediri itu nggak ada yang nyuruh siswanya kursus ke kampung Inggris. Sedangkan teman-teman di 2023 itu kita ada bandara baru, itu ada bandaranya internasional.
Terus saya mikir, kalau bukan kita yang menyiapkan sumber dayanya, generasi emas 2023 nanti, ya, yang saya bacanya di 2024 itu buat semua mungkin ya sharing aja ya, tidak berniat menggurui. Mungkin yang nonton ada yang lebih pinter ya. 2024 itu kan tahun politik ya. Biasanya apa hubungannya bisnis sama tahun politik? Semua peraturan dari politik. Ketika peraturan pemerintah berubah, ikut. Ekonomi ikut berubah. Contoh kayak acuan skema piutang, acuan kurs mata uang, acuan dan segala macamnya itu ngaruh. Nah, yang saya lihat itu di 2023 Kediri khususnya itu juga tahun politik karena Mas Dito akan ganti lagi 2024 serentak semuanya. Bandara jadi, kebutuhannya banyak. Kemarin mirisnya teman-teman tahu nggak ya, orang-orang di kampung Kediri ini ya, kampung Dispare atau Kediri. Kemarin bandara itu udah buka loker, Mas Dito minta poin kerjasama, tapi ternyata yang mampu lolos tes itu adalah orang-orang luar Kediri. Yang dari luar ya? Luar Kediri. Jadi yang dites itu yang khusus? Atau enggak, yang dites itu maksudnya Mas Dito minta pastikan yang diterima itu adalah KTP-nya Kediri. Oke. Akhirnya dibuka semuanya lokernya, mendaftar semua. Tapi yang luar kota juga diterima. Oke. Ketika dites, psikotesnya, kemampuan bahasa Inggrisnya dan segala macamnya, itu semuanya kriteria cukup adalah orang-orang luar Kediri. Dari luar banget. Betul. Nah terus kamu sambat terus, bilang di Kediri nggak ada peluang kerja, nggak ada peluang usaha. Tapi ternyata teman-teman kapasitas SDM-nya nggak mampu. Singkat ceritanya, tadi kenapa bikin kursus? Ya pengen aja nanti bahwa kursus ini mungkin kita bisa support ke sana. Iya. Jadi pendekatannya lebih ke people kalau saya. Jadi nanti bikin cari, mungkin kita gelar kayak beasiswa khusus anak-anak SMK, belajar kursus selama sebulan. Nah, nanti kedepannya SMP, SMA. Ya jadi miris ya, aku baru tahu maksudku gini. Sama kan berdasarkan survei. Betul. Berarti kan ada data. Betul. Ada data bahwa yang di kampung Inggris Sebagian yang besar. ada di Kabupaten Kediri loh. Iya. Itu malah orang Kedirinya malah sedikit ya. Betul. Yang khusus rata-rata adalah orang luar Kediri, luar Jawa. Banyak. Dari mana-mana wes. Jakarta, ada yang dari Sulawesi, Sumatera. Padahal aduh ya gimana ya, maksudnya mirisnya tuh bahasa Inggris tuh mungkin masa sampai sekarang belum banyak orang yang ini ya melek ya, maksudnya pentingnya bahasa Inggris itu apa mungkin ya atau gimana? Iya, sini. iya kadang ada orang yang merasa bahwa ini juga poin penting ya buat teman-teman ya. Kampung Inggris sekarang sudah naik ya, tadi Mas Arga bahas waktu kita offline ya. Jadi kampung bahasa. Iya, betul. Kenapa kampung bahasa? Karena di sana juga sudah ada kursus bahasa Arab, bahasa Jepang, ada bahasa Korea, Jerman. Jadi naik lagi, berarti menunjukkan bahwa kampung Inggris atau sekarang kampung bahasa itu forumnya sebenarnya kita nggak ngunci. Kadang ada orang bilang gini, apa kewajiban harus bisa bahasa Inggris? Ya nggak juga. Kalau teman-teman sukanya bahasa Arab ya bisa. Nanti bisa kerjanya ke umroh. Kalau umroh tuh saya konsinyasi ya dengan Rameiza, nggak apa-apa saya sebut aja karena kayak konsinyasi dengan Rameiza Tour di kota Kediri gitu. Bisa jadi kayak tour guide-nya. Enak loh, umroh gratis. Cuma gara-gara bisa bahasa Arab loh. Iya kan, banyak hal yang kadang orang-orang kan nggak pikirkan. Bisa bahasa Korea, bisa jadi tour guide-nya Korea, dikirim ke Korea gratis. Nah, jadi ini yang kalau bahasa Inggris tadi arahnya ke sana teman-teman. Saya pengen arahnya pengen coba gimana meningkatkan minatnya warga Kabupaten Kediri untuk mau kursus. Apa mungkin karena harganya mahal? Atau karena mungkin karena saya nggak butuh atau apa? Kadang-kadang gini loh, saya dulu juga sempat sih, maksudnya saya pas zaman SMA itu saya sempat SMP deh, saya SMP tuh kursus, sempat kursus bahasa Inggris di sini, cuman sebelum sebesar ini ya. Terus saya kuliah banyak kan teman yang nanya, kamu tekan Pare Kediri, oh kampung Inggris, tapi di bahasa Inggrismu, saya nih bahkan nggak ngeh bahwa kampung Inggris itu ternyata di luaran itu sangat terkenal. Akhirnya saya mencoba kursus gitu. Saya semester 1 dari ke semester 2 liburan itu aku kursus. Cuman masalahnya adalah aku nggak ngekos, Pak. Jadi aku PP. Betul, aku nggak ikut camp. Aku PP. Jadi kalau saya lihat memang
apa ya, bagi teman-teman lah mungkin teman-teman yang di orang Kediri ya akan lebih baik sepertinya ngecamp ya, karena kebiasaan sehari-hari itu bisa diaplikasikan. Iya, dari habit. Nah aku dia enggak Pak, kursus nih pagi ya, pagi sampai siang istirahat, aku pulang balik meneh jam 2 sampai jam 5 malam pulang. Nah terus praktekin ngomong karo sopo ya di rumah nggak ada yang mau. Itu juga masalah kedua tuh, kita ini buat teman-teman ya yang di luar sana ya yang juga sering ngebully, tolong dong nggak usah ngebully gitu. Kadang-kadang gini, alah gayanya so bahasa Inggris gitu. Skill itu teman-teman, masa ya ketika ada orang sukses, alah gaya sukses, nggak ada loh. Itu tuh betul teman-teman tuh sirik, nggak boleh. Ketika ada orang yang pintar bahasa, pintar bahasa Arab, ya biarkan. Ya dia nggak mungkin orang pintar bahasa Arab nggak mungkin ngobrol sama temen pakai bahasa Arab. Iya. Ketika dengar dia ngobrol sama temennya orang Arab, ya bener dong ngomong pakai bahasa Arab. Ketika dia ngobrol sama temennya orang Inggris atau orang bule, ya bener dong pakai bahasa Inggris gitu loh. Masalahnya nggak bahasa Jawa gak ngerti. Betul, sama kayak sekarang nih kita. Kemarin saya event terakhir mas. Event terakhir itu ada stiker karya Usada Pare, mungkin teman-teman tahu. Sekitar 150 orang. Kita kan break itu ngobrol-ngobrol santai. Saya lupa keceplosan. Ayo mas, rodok maju gitu kan saya bilang gitu. Padahal cuma satu kata loh ya. Ayo masnya mas Indonesia, maju Indonesia ada rodoknya. Mereka bilang apa? Ini orang Sulawesi bilang, maaf pak izin jangan apa namanya itu? Pakai bahasa Jawa. Iya, jangan pakai bahasa Jawa. Kita kan kebanyakan pendatang juga gitu. Loh, ngeri loh. Kita tuh maksudnya bahasa Indonesia pun juga kita pakai karena agar semuanya ngerti. Gak mungkin dong orang Jawa bilang gini, cie Indonesia anak gitu kan? Iya dong, teman-teman yang di rumah nggak mungkin dong. Iya dong. Tapi kalau bahasa Inggris, Jerman atau ini, mungkin teman-teman perlu lihat Vicky Naki. Vicky Naki ini dia orang yang terobsesi sama Presiden Soekarno. Iya. Dia kalau nggak salah sekarang sudah di angka 8 kalau nggak 9 bahasa yang fluent loh. Nah, kadang orang kan bisa cuma mungkin tahu ya. Ini dia fluent loh. Jadi logatnya pun bisa betul. Setahu saya itu kayak Rusia. Dan dia otodidak aja. Betul. Otodidak dia. Nah itu juga. Jadi ngomongnya otodidak mas. Nih bener kata Mas Arga nih. Dia mancing saya kemana-mana mas ini. Karena dia tahu isi otak saya itu buahnya. Jadi buat teman-teman kalau yang sekarang juga kerja ada jadi dosen, jadi guru, ada yang jadi buruh, ada yang jadi petani. Nggak usah semuanya maksa jadi YouTuber atau jadi pengusaha atau pengen jadi bos. Kalimat ini digaungkan oleh orang yang mungkin teman-teman kenal, namanya Nadiem Makarim, pendirinya Gojek, sekarang menteri ya. Beliau bilang gini, saya nggak bisa bayangin loh kalau semua seminar bisnis itu berhasil. Loh, kenapa Pak Nadiem? Bayangin kalau semua seminar bisnis itu berhasil, semua konsep multi level marketing itu berhasil, semua orang jadi pebisnis, terus driver Gojek saya siapa ya? Terus admin Gojek saya siapa ya? Terus bagian IT saya siapa ya? Terus yang dipesenin GoFood nasi goreng siapa ya? Gitu loh. Akhirnya kan seragam semua. Iya. Mungkin teman-teman perlu nonton film apa namanya itu? Atau lupa aku. Nanti kalau ingat saya spill ya lupa. Ada film yang dia memaksa keseragaman. Nonton nggak Mas Arga ya? Tiga sequel. Convergen, Divergen sama. Oke. Iya, itu kan dunia udah kacau balau, dikelompokkan, dibuat seragam. Satu orang hanya boleh jujur aja. Satu orang harus cuma boleh jadi berani aja. Militer ada sendiri ya. Betul. Nyatanya ternyata nggak bisa. Nyatanya orang punya keinginan menjadi yang lain kan gitu. Nah, dengan porsi yang berbeda mungkin ya. Betul. Katakanlah yang berani itu 80%, sisanya jujur 20%. Betul. Gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman ada yang ngerasa mungkin tadi cerita ya, ada yang mungkin jualan ayam, ada yang jualan batagor, ada yang jualan apapun, petani punya ternak ayam, bahasa basinya itu ngopeni wedhus tapi wedhusnya 200. Stop bully kami. Saya kemarin ketemu sama satu temen kuliah. Saya kira sama bro. Alah, cuma ngopeni wedhus gibas. Oh iya. Lah piro gak akeh mung 200. FYI kalau nggak tahu harga kambing sekitar 2 juta.
Kalian jodoh. Jadi kalau 200 berarti dia 400 juta per bulan rolling omsetnya. Anggap kalau profitnya ambil kambing itu paling dikit kata dia 30%. 30% dari 400 juta itu sekitar 120 juta. Stop bully kami, bahaya penjaga kambing. Atau aku cuma ternak lele, tapi 200 sekolah. Mungkin Mas Harga pernah ketemu orang kayak gini-gini yang bahasanya itu halus itu. Apa tuh gak, aku cuma macul, sawahnya 2 hektar. Iya. Stop bully kami. Karena sebenarnya kan orang itu melihat lebih apa ya, lebih perlente ya, lebih ke fisiknya. Kadang-kala gitu. Orang-orang itu akan lebih menghargai orang-orang yang berdasi dibandingkan orang-orang yang istilah pacaane biasa padahal sawahnya ombong. Pedus gibase 200 ora roh. Betul. Ingat kata Bang BCA, yang dihargai di Bang BCA dengan pakai sandal jepit, celana pendek, kaos oblong. Ya. Orang kaya asli itu enggak pengen menunjukkan ya. Kadang-kadang sing ra duwe iki pengen aku pengen didelok wong sugih ngono kan. Lupa tadi apa? Uangnya dikresekin, enggak pakai ransel. Kalau kita kadang-kadang uangnya disimpan di dompet ya takut. Paling cuma 2 juta disimpan. Sak kresek. Kresek. Ya, sharingnya tadi arahnya gitu. Jadi aku juga pengen sharing ini karena banyak ketemu sama teman-teman kita Mas Harga yang mungkin merasa kayak aku loh cuma jualan minder ya. Iya, cuma jualan tas. Shopee Martin gitu. Aku lo cuma jualan kosmetik. Aku lo ibu rumah tangga yang warung online gitu. Tetap katakan cuma mong itu janganlah karena ya menciderai dan memutuskan semangat gitu. Mematahkan semangat bagi orang-orang yang apa ya istilahnya kan ada ya orang yang baper gitu. Mungkin oke lah kalian misalkan teman-teman kalau ketemu teman akrabnya di ngono ini biasa. Cuman kan nggak bisa disamakan dengan orang lain gitu. Kadang momennya yang ditakuti seperti itu. Kadang-kadang juga sama biasanya aku katakanlah ngomong karo Fajar dengan momen sama lagi bahagia. Mungkin kita nyaman. Ngomong sampean biasa ya kan. Ketika suasana hatiku lagi elek, aku ngomong yang sama bisa emosi kan bisa. Kan juga tergantung dengan suasana hati juga gitu loh. Ya pentingnya saling menghargai itulah. Dan jadi gitu. Akhirnya apa ya? Dengan teman-teman itu aku juga bertanya-tanya maksudku ya mungkin karena banyak yang ngomongin kata-kata mongman ya. Iya. Cuma itu akhirnya orang itu minder, akhirnya dia menutup diri. Insecure dengan kehidupannya gitu. Atau mungkin seperti hal yang kita lakukan sekarang Mas Harga. Ini banyak orang yang nanya, saya pernah mau minta tolong teman. Teman tuh videografer gitu. Yuk join yuk. Kamu videografernya, kita bikin podcast gitu. Terus gimana ya? Kita bikin kanal YouTube, nanti kita olah sehingga kalau ada uang ya kita bagi rata atau bagi 3. Ya siapa aja yang join kita bagi gitu. Terus teman saya nanya, "Emang kamu bisa ngobrol 1 jam atau 2 jam?" Sebenarnya teman-teman, tergantung teman-teman adalah apa yang kita luberkan, itu apa yang kita masukkan. Kok gitu Mas Fajar atau Mas Arya? Ya sama kayak kita nggak mau jorok ya. Apa yang kamu makan, kalau kamu makannya sedikit, pasti kamu ke belakangnya sedikit. Kalau kamu makannya lagi banyak, pasti ke belakangnya banyak. Jadi apa yang teman-teman baca, pelajari, hadapi, selesaikan setiap hari itu akan menjadi apa yang teman-teman luberkan sekarang ini. Tapi ketika teman-teman hobi baru sekarang adalah rebahan, ya nggak jauh-jauh dari kamu tadi mimpi apa? Ini Joes mari. Nggak jauh-jauh dari mungkin sekarang joji gitu ya, joget TikTok atau apa gitu. Jadi itu kayak gitu. Jadi saya sering kayak gitu Mas Harga, nyutip. Kalau memang kita yakin kita tuh pengusaha nggak seperti itu ya, kita kutip aja omongannya orang. Karena emang itu orang yang ngomong kayak tadi Jack Ma, ada Pak Makarim. Mungkin katakanlah Bung Karno yang bilang bahwa kita harus cari anak-anak muda karena orang-orang tua itu ya semakin menua dan ini fair. Kita pun saya pribadi di usia 30 sekian saya kerasa nggak sama kayak waktu di 20 sekian gitu, sudah menua. Katakanlah jam kerja sama secara acuan jam, keluar pasti jam 6 pagi, pulang jam 10 malam. Tapi dulu kan full, 6 ke 10 nya kerja. Sekarang enggak, ya 2 jamnya ngopi gitu. Kita fair, 2 jam ya, 2 jamnya tidur di musola, 1 jamnya makan. Dulu ya mungkin makannya cepet-cepetan nggak berorang 5 menit. Tadi makan ya santai 20 menit gitu. Karena ya itu usia nggak bisa dibohongi.
rambut gitu. Aku ki seneng sebenarnya ketemu awakmu. Apa ya maksudku sebenarnya ya mengalir gitu loh. Iya. Awal kan sampean tanya tadi, kita bahas apa? Ya ngalir aja lah. Karena aku ngerti Fajar ini sekali disentil itu keluar kabeh. Padahal kalau teman-teman SMA tuh saya pendiam loh dulu. Iya, pendiam pemoga. Pendiam. Ya nggak kenal bilangnya pendiam mas. Iya nggak kenal. Iya. Masalahnya adalah Anda tuh nggak kenal banyak orang. Iya. Saya dikenal orang. Lupa dia itu. Iya. Jadi itu teman-teman ya yang di rumah. Aku nanya lagi Jar. Iya mas. Balik ke kampung Inggris tadi ya, ke Betul. jurusan tadi ya. Betul. Oke. Nah tadi kan sampean melihatnya inginnya tadi kan ke people development-nya. Iya. Kediri khususnya. Betul. Khususnya. Oke. Terus aku ngomongin strategi. Betul. Strategi jenengan dengan apa ya? Itu kan visinya apa? Tadi LKI ya. Betul LKI. Itu tadi visinya adalah untuk people development di masyarakat tertentu khususnya di Kediri. Betul. Nah itu visi misinya jenengan itu apa untuk menuju ke sananya. Jadi teman-teman big businessnya ini ngeri sebenarnya. Teman-teman akan ketawa silahkan, karena saya ceritain ke banyak orang teman-teman ketawa. Tadi saya cerita ya, saya megang bid IT. Saya bermimpi nanti semua IT di Kediri saya ngelola. Oke. Ketika saya ngelola IT, saya pasti akan butuh sumber daya. Dan sumber dayanya akan saya carikan. Saya punya bid event organizer. Saya akan masukkan visi-visi saya di dalam setiap acara yang saya kelola. Saya punya bid outbound. Bid outbound teman-teman FEI buat teman-teman. Kita ngelola dari anak usia PAUD usia 2 tahun. Bisa ya? Iya, usia PAUD 2 tahun sampai yang besok tanggal 10 itu adalah PLN perusahaan. Kita pernah kecamatan, dinas, kemudian tanggal 18 nanti itu ada Ikatan Wanita Bank, seluruh pegawai bank di Kota Kediri. Kalau kita bisa dalam tanda kutip mengedukasi atau meracuni dari PAUD-nya sampai ketuanya dengan konsep yang saya pegang dan trenernya pasti saya, itu yang dibilang sama Pak Habibie bahwa kalau nggak kamu sendiri jadi pemimpin, kamu nggak akan bisa merubah negara. Jadi kalau kita punya ide, ini kata-kata Pak Ganjar juga saya ambil. Pak, saya nggak mau main politik karena saya tahu politik itu kotor bersih. Politik kotor atau bersih tergantung siapa yang masuk. Kalau yang bersihnya banyak, ya pelan-pelan politik akan jadi bersih. Tapi kalau yang masuknya kotor, ya pasti jadi kotor. Sama kayak gitu teman-teman. Kenapa saya ambil kayak salah satunya saya tuh dulu konsinyasi sama 2 kursusan. Itu adalah Elvas, yang kedua dengan V-Center. Oke. Saya sebagai konsultan, saya kasih masukan duanya, gak ada yang denger. Terus betapa kita dibayar, merasa nyaman dibayar konsultan, tapi gak ada yang denger. Idenya dipakai. Dan sekarang dan beberapa ide saya itu sekarang itu dipakai sama beberapa perusahaan yang lain. Nah, ini gak boleh sebut karena nanti mencederai. Intinya saya di tempat itu konsultan. Terus saya punya ide itu nggak dipakai, ternyata ide itu dipakai sama perusahaan yang lain. Oke. Nah, berarti poin pentingnya adalah cara kita baca visi ke depannya. Oh, Nah, itu nggak dipunyai tapi orang nggak mau. Akhirnya mentoknya saya tadi karena ingat kata-katanya Pak Habibie itu, yowis, kalau nggak kita nggak bisa. Muluk-muluknya, berarti Mas Fajar mau jadi bupati? Enggak. Tapi saya pengen jadi ngontrol seluruh orangnya, minimal dari sisi people-nya. Jadi istilahnya apa ya? Ngedrive tapi ke arah yang baik gitu ya. People. Jadi people-nya yang saya kelola. Ketika PAUD kita beri pendidikan dasar 4. Kalau di grup kantor saya itu ada 4 ya, Mas Arga. Yang pertama itu adalah jujur. Sikap jujur, disiplin, attitude sama akidah. Ini selalu kita pakai di setiap outbound kita. Break sholat duhur, iso sholat asar. Kalaupun ada yang mungkin non muslim ya, kita sesuaikan dengan jam agamanya. Mungkin kalau Nasrani jam agamanya pagi, berarti outboundnya agak siang jam 9 dan segala macamnya. Intinya ketika kita masuk ini dari PAUD ke sekolah TK, SD, kan mereka naik nih. Ini pasti. Kenapa? Karena yang langganan dengan kita kan bukan muridnya, gurunya. PAUD-nya ganti ke TK, guru TK-nya yang guru kami. Yep. Anak PAUD ini tahun lalu kita ajari, TK-nya kita ajari lagi. Naik ke SD, SD-nya gurunya nggak sama kami, TK-nya kami yang ngajari, SD-nya kami yang ngajari. Berkelanjutan. Iya, mungkin nggak sekarang teman-teman. Karena targetnya adalah 2045. 2045 itu menyiapkan generasi yang ini ya? Iya, itu dibaca sama para pengamat ekonomi dunia. 2045 itu Indonesia
generasi emas bermunculan. Generasi emas ya 2040. Tapi ditandainya di tahun 2024. Omong aja saya koyah sama kayak orang lain lah, koyah. Nanti kalau beneran terwujud, simpan memori IT ini ya, media ini, teman-teman tulis, wah Mas Fajar ngomong 2022 nih gitu ya. 2024 generasi Kota Kediri akan mendekati menjadi provinsi kalau jadi. Kita akan menjadi provinsi Matraman. Ibu kota provinsinya adalah Kota Kediri. Aku kok kudet dong malah. Kudet ya. Ini tadi ngomong bukan dia calon jadi bupati, saya kira kayak pas bupati loh. Enggak, sorry, aku tertarik. Iya. Jadi Kediri dan sekitar itu mengusulkan menjadi provinsi baru di Jawa Timur. Isinya adalah Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk. Oh, Karisidenan itu ya? Ya. Yang sekarang apa yang dulu kan Karisidenan nih? Betul, mau jadi provinsi. Oh gitu. Nanti ibu kotanya di Kediri, gubernurannya di Kediri. Itu wacana sekarang ini wacana atau sudah di tahap pengusulan? Tahap pengusulan. Tapi belum di-approve. Tapi dari semua kabupaten ini sudah oke. Iya. Wow. Jangan-jangan sampai ini intel ya? Ya. Kita kan membaca arah peluang teman-teman. Kalau Kediri jadi provinsi, apa yang perlu disiapin? Apa yang perlu diinikan? Makanya kita harus jalan dengan dinas. Tadi kalau bagian paling penting itu, jadi terus nanti dari mulai PAUD sampai tadi lanjut lagi, PAUD sampai anak kuliah, katakanlah anak kuliahnya stikers tadi contoh salah satu ada kampus ada stikers, Bakti Wiata dan lain-lainnya itu kami juga yang kelola gitu kan. Terus nanti saya punya kursus bahasa Inggris, mungkin nggak saya ngajar bahasa Inggrisnya mereka dengan attitude yang sama dengan di print outbound-nya. Terus nanti mereka punya event entah pernikahan, wedding atau apa, terus dengan beat eventnya. Jadi arahnya bukan menjadi pemenang tapi ada ide yang kita sebarkan pelan-pelan di situ. Bisa nabi kayaknya Ya enggak lah. Menebarkan ideologi-ideologi cocok. Iya, arahnya. Jadi pendekatannya adalah people. Nah, sekarang senternya itu kan di Kampung Inggris. Bahkan Mas Dito tuh siap melontarkan uang sekian M 48 kalau tidak salah untuk mendevelop Kampung Inggris menjadi pusat center Kabupaten Kediri yang baru. Nah, pertanyaannya, barisan pendukungnya ini kayak Ngancar, kayak Gringging, kayak Badas, kayak Kandangan, mungkin Papar pinggiran, siap nggak? Kalau nggak siap, siapa yang support? itu kan yang melingkari si Kampung Inggris ini ya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ini udah di Kampung Inggris, sebenarnya saya ajak ngobrol, mereka mau di center. Nah, alhamdulillah Mas Arga, karena lingkar luarnya nggak ada yang ngambil, saya mau masuk. Saya makan nanti Ngancar, saya dirikan cabang kursus bahasa Inggris di sana. Mereka nggak usah Kampung Inggris, saya yang ke sana, kursusnya di sana. Untuk mendukung develop people tadi. Iya, nanti Ngancar bisa kembangkan Kampung Anggrek, kembangkan Kelut. Targetnya pinter bahasa Inggris. Aku merinding loh. Serius, iya Mas, itu bukan karena ada hantu atau apa. Idenya dia ini tuh. Nanti di Kunjang ada wahana wisata, mereka bisa bahasa Inggris. Nanti di Kandangan ada yang itu sekarang apa itu gendum apa itu yang ada wahana wisata di atasnya itu? Kandangan ke atas. Ongaan tak? Iya, Ongaan ya. Ya Siman ya. Itu nanti mereka katakan bisa bahasa Inggris, ada terus datang mereka bisa. Teman-teman nggak tahu karena saya ngikuti gereja Posarang itu salah satu gereja paling tua. Yes. Dan yang datang itu adalah orang Korea, Yes. orang Jepang. Terus yang nyentuh sana untuk belajar bahasa Inggris siapa? Terus satu lagi, Betul. di daerah Posarang mungkin banyak yang belum tahu ya. Betul. Jenengan tahu nggak ada makamnya Tan Malaka? Betul. Di sana juga ada makamnya Tan Malaka. Kalau nggak tahu Tan Malaka, cari di googling. Googling aja. Salah satu dari pendiri Republik. Bahkan Soekarno dulu itu sempat membaca buku-bukunya Tan Malaka. Pas dia itu masih belum apa ya, masih sekolah. Dia tuh baca buku-bukunya Tan Malaka. Nanti teman-teman bisa. Nah, jadi aku merinding. Kenapa? Karena dia ini visinya itu memang 20 tahun ke depan. Belum bisa dibaca sekarang. Belum bisa dibaca sekarang. Belum kelihatan. Apa ya? Sampai sejauh itu gitu loh. Iya. Aku akhirnya inget Jar kalimatnya Deddy Corbuzier ini, karena Iya. aku sering nonton podcastnya dia. Dulu banyak yang mencerca dia ketika dia membuka podcast. Betul. Awal-awal gitu.
siapa sih yang mau nonton orang ngobrol berjam-jam? 1 jam. Kamu belum tahu karena apa? Deddy Corbuzier ternyata itu nonton ini apa channel-channel luar negeri. Betul. Itu 4 tahun sebelumnya itu booming. Betul. Dan masuk ke Asia itu pasti akan 4 tahun selanjutnya. Betul. Dia yang mulai, akhirnya kan jadi pesugihan YouTube kan dia. Betul. Dan itu yang saya tarik. Sekarang di Kota Lain sudah jalan, saya pengen ke diri itu larinya lebih kenceng lagi. Karena kita ngerti. Saya sharing ke Mas Arga itu kemarin, ini juga dari Deddy Corbuzier, di bukunya dia, mudah menjadi YouTuber. Saya pesan ke istri karena saya juga konten kreator. Katakanlah yang nonton Mas Arga cuma ada 20 orang, jangan berhenti jadi YouTuber. Layaknya sebuah kelas, kata Deddy Corbuzier, berarti kamu sudah punya 20 siswa yang patuh sama kamu di hari itu. Kalau kamu stop, gimana nasibnya siswa-siswa yang sayang sama gurunya? Kalau kamu punya 100 orang yang nonton YouTube sekarang, berarti kamu punya 100 siswa yang patuh sama kamu. Kamu punya 1000, Deddy Corbuzier punya 11 juta, berarti dia punya 11 juta siswa yang patuh sama dia. Yang menunggu konten untuk Iya. Orang follow ada 2, suka sama nggak suka kan? Ya pasti kan 50% kan suka. Iya. Kalau YouTuber yang pemula seperti Mas Arga dan teman-teman yang lain, yang nonton pasti adalah teman deket, saudara, mungkin ada yang mulai cocok, orang baru gitu. Katakanlah cuma 20 atau 40, jangan berhenti di situ. The power of never give up. Betul. Tinggal teman-teman tujuannya apa yang dicari. Saya bilang sama istri saya, uangnya atau sharingnya. Yeah. Kemarin saya lihat kalimatnya Mas Arga kan, sharing is caring. Kalau kita sharing ini karena kita peduli sama teman-teman. Kalau nggak ada momen seperti ini, mungkin saya nggak bisa cerita ke teman-teman. Mungkin yang nonton cuma 1000 orang, anggaplah 1000 orang jadi tahu, jadi kebayang. Mungkin mulai mikir, wah kita buka restoran nih, gimana? Akhirnya sampai ini jadi sang pencerahnya lah ya. Obrolan ini jadi pencerahnya teman-teman. Oh iya ya ternyata begini-begini. Akhirnya kan apa ya, menstimulasi ya. Iya. Ide-ide baru gitu loh. Sekarang satu hal yang pasti, yang orang-orang nggak bisa bantah. Penemu 4G sama 5G itu orang Kunjang. Kalau ada yang bilang orang Kediri nggak pinter, coba cek itu. Itu menjadi salah satu juga mas, karena dia sekarang itu mau pulang ke Indonesia, itu ngajar di kampus saya di Telkom Bandung, hanya mau pulang ke sana karena dia mendapatkan lab khusus, diberi lab khusus sama Telkom Bandung, jadi kayak buat mendevelop lagi. Mungkin nanti kan ada 6G, ada 7G, 8G dan seterusnya gitu. Tapi apa yang bisa teman-teman tadi, Tan Malaka contohnya, Gereja Posarang, terus banyak hal baru yang teman-teman mungkin anggap remeh, tapi tadi kayak kampung Inggris misalkan, sampai ada kampung Inggris Surabaya, gitu. Ada kampung Inggris Malang, mereka beli transit, ada kampung Inggris Bandung. Berarti yang punya brand pertama kali mana? Pare kan? Dengan pecel Kediri. Iya. Neng Dindia jenenge pecel Kediri. Kita ini hanya warga Kediri terlalu yakin bahwa kita ini orang bodoh. Salah ya? Bener ya? Iya bener. Terlalu yakin kita tuh orang bodoh. Karena memang doktrinnya penjajah zaman dulu kan. Iya, gitu. Yang pintar pasti Malang. Yang pintar pasti Surabaya, Jakarta. Sekarang coba yang di rumah yang nonton siapa orangnya, berapa orangnya, cek. Yang kuliah di Brawijaya itu orang-orang mana? Yang kuliah di ITB, ITS, UI itu orang-orang mana? Pasti ada orang-orang Kediri di sana yang masuk ke sana. Nah, terakhir mah dibahas masalah LPDP mas, LPDP. Banyak juga orang-orang yang besok ke luar negeri kan, yang arahnya kan LPDP tujuannya pulang lagi ke Indonesia gitu sana. Sama nih buat teman-teman juga lagi di luar kota, yuk kalau nggak teman-teman siapa? Iya toh. Kalau nggak teman-teman siapa lagi? Kayak Mas Arga nih, walaupun mungkin cuma 2 minggu sekali pulang ke Diri, sharing sama saya. Ini tinggal nunggu waktu. Semuanya akan pindah pada waktunya. Saya tinggal nunggu nih, Mas Arga tinggal kapan ajukan resign. Terus dia Cepatnya ya. Terus dia punya proposal gitu, sharing, Jar. Aku punya ide ini, Jar, kita eksekusi gitu. Atau mungkin nggak sama saya, sama A, sama B, sama C. Saya yakin ada pasti ide yang ingin dia ciptakan. Tinggal kadang-kadang bisnis kan harus nunggu orang yang tepat. Betul. Orang yang nyaman. Betul. Karena itu kan kayak berbagi. Kadang kalau kata istri saya ya, kita berbagi partner bisnisnya kayak kita berbagi ranjang lagi yang baru. Karena kadang sama istri kita nggak akrab, nggak mesra,
sama partner bisnis itu kita mesra sekali. Sehari meeting 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jatah bojone kalah malah biasa. Iya, Zoom meeting. Kadang lagi udah mau tidur, teman partner bisnis yang lain telepon. Ini keputusannya gimana? Ambil apa enggak? Ada peluang ini ambil apa enggak? Ada yang mau nego event, segini harganya ambil apa enggak? Kalau kita loss bentar, hilang harganya. Gitu. Jadi semua peluang bisa. Jadi apapun bisa ya. Teman saya juga jual kucing ya. Kalau Mas Arga juga ada status, saya juga jual. Saya bukan kucing, apa boneka berjalan. Ikut jualanmu serius? Iya, jual saya. Saya cari link-link untuk breeder, peternak. Saya dapat harga per, nanti dikasih harga khusus. Saya jual harga normal. Tapi maksudnya membesarkan atau langsung kalau dari beli jual gitu atau? Saya suka kucing. Oh, jadi kalau jadi mani itu ini ya? Ya, jadi kalau breedernya ada kewalahan, saya bayar dulu, bayar cash dulu, saya ambil. Kalau enggak, kalau bahasanya kita di bisnis itu namanya overseller. Kita di sana dikasih makan sama breedernya atau peternaknya, nanti ada yang beli, saya ambil, saya nganterin. Modal nganterin itu uang teman-teman. Itu yang namanya trading. Iya toh? Yes. Trading itu kan merubah harga barang yang murah dengan kemampuan kita jadi harga barangnya lebih tinggi. Selisihnya, untungnya. Nah, itu bisa nggak? Maksudnya bisnis itu nggak harus. Kadang teman-teman muluk-muluk ya, bisnis itu harus bangunannya 4 kali sekian. Gitu. Karena terpaku dengan apa yang selalu dilihat gitu. Iya. Bisnis itu juga nggak harus seperti itu. Misalkan sampean tonggone sampean lah ya, tonggone teman-teman ini tetangga, misalkan punya apa istilahnya panen jagung. Misalkan sampean beli 2.000 jagungnya mau dol 3.000 kuwi bisnis rek. Di Pare itu yang terkenal namanya bakso Agatha. Tak pernah dengar nggak? Nggak pernah. Bakso Agatha itu yang dorong rombong sama ada yang motor. Ya, apa yang menarik dari itu? Bakso Agatha itu harganya nggak mahal, murah, tapi jumlahnya ada 20 rombong. Anggap aja kalau satu rombong untungnya 500.000, kalau teman-teman punya 20 rombong, berarti kan teman punya 10 juta. Dan 20 orangnya itu adalah pegawai semua. Jadi bisa menghidupi 20 orang. Kalau dia punya anak satu sama istri satu berarti 30 orang, 60 orang. Nah, kenapa bisa besar? Itu rata-rata teman-teman agama apapun ketika bisa membesarkan suatu rezeki orang lain, kita ikut dibesarkan. Kayak contoh tadi saya buka susu 3 orang, penjaganya cewek. Ternyata kalau mereka jalan panjang, terus mereka nikah, mereka punya suami, punya anak. Jadi kan saya ngopainnya 9 orang. Nah, kayak gitu istilahnya kan. Jadi dari bisnis kita itu kadang-kadang kayak gitu. Berkahnya ke sana ya. Iya, saya IO sekarang ada 7 orang, outbound ada 6 orang. IT sekarang tipis saja, nggak banyak belajar. Karena ternyata beberapa bisa di-remote sekarang. Jadi memang dunia setelah COVID itu banyak berubah Mas Arga. Bisa di-remote. Online ya? Online. Sekarang IT cuma ada 6 orang. Dulu saya juga 22 orang sempat ngalamin. Ternyata pas gaji juga stres. Gaji 2 juta ya sudah rasa 44 juta. Empot-empotan untuk menyelamatkan COVID di sana. COVID, terus SJW masuk di sana. Social Justice Warrior. Terus nanti ada yang bilang, ya itu yang curhatan yang ada bilang, "Alah, saya melarat toh." Ya, gitu aja. Orang-orang yang Sekarang ngedrop toh, ya. Orang-orang yang julid ya. Gitu Mas ada kurang lebihnya. Ide atau visi saya ngebaca 20 tahun ke depan tuh Kediri itu menjadi pusatnya Jawa Timur. Oke. Luar biasa. Oke, mungkin untuk ini pertanyaan akhir ini, Mas Baca. Kan sampean sekarang banyak sekali unit usaha ya. Betul. BIT, kemudian ada kampung LKI tadi, kemudian ada susu. BIT itu pun macam-macam ya. Iya. IT, IO, kemudian outbound-nya. Ini gimana cara sampean istilahnya apa ya? Membagi. Apakah aku nggak tahu sampean punya tim khusus untuk masing-masing atau sampean yang menghandle semuanya? Jadi kalau untuk tim khusus masing-masingnya ada semua. Cuma kan untuk manajerial kan itu dipantau ya. Jadi kalau sekarang sih udah mendekati autopilot ya, semi lah. Semi autopilot. Jadi ada nggak ada saya ya jalan. Ada susu jalan, IT jalan, kerjaan LKI jalan, IO jalan. Cuma kan pasti yang kita minimal katakanlah sekarang berapa ya? 1, 2 outbound, IO,
IT 3, LKI 4, susu 5. Minimal saya punya 5 hari untuk meeting gantian dengan dari semua bisnis proses bisnisnya ini. Seenggaknya satu kalau nggak bisa sekarang offline ya Zoom. Tapi kalau contoh kayak susu, kan nggak mungkin saya ngajak Zoom menjaga susu. Nggak mungkin dong. Jadi pasti saya kan ngajak ketemuan. Nanti takutnya salah persepsi. Mbak, aku coba lihat susunya, kan bingung nanti. Jadi kan nggak mungkin kayak gitu. Terus sama orang-orang event, tahu rata-rata orang event kan ya gitu ya. Orang seni kan gitu, mungkin sukanya merokok, ngopi, nongkrong, sambil makan ketan gitu, nggak mungkin pakai Zoom meeting. Tapi sorry Mas, tak potong. Untuk yang organizer, yang IO sama outbound itu aku kemarin sempat lihat di WA story-nya jenengan. Itu sampean sendiri memang yang jadi acara ya? Apa ya, MC-nya? Nah, sempat entah MC atau pengisi acara waktu di iya, jadi foto. Iya, jadi kebetulan kan memang saya MC basicnya. Sebenarnya kalau beberapa event yang lain yang kita kerjasama, MC bisa jadi orang lain. Cuma karena yang kemarin itu kan event pertama di mall, jadi saya yang sendiri. Oh, sama turun ya? Cuma kalau MC kita yang reguler itu 3. Di tim itu ada 3. Cuma kenapa saya posting ya biar kelihatan keren. Jangan ditanyakan di Mas Arga. Wah, itu pertanyaan menjebak sekali ya. Toh pun saya cuma pegang 5 menit kan biar kelihatan gitu loh Mas Arga. Atau banyak acting pegang gitu ya. Tapi memang saya juga nge-MC. Cuma kemarin setelah foto yang itu saya ganti-ganti sama 3 orang. Ingat, usia bertambah. Jadi kemampuan trainer sama MC bisa. Dan kadang-kala poin-poin penting yang tadi selalu saya ingatkan ke tim gitu loh. Kayak ngingetin kita kalau kayak outbound tuh ngingetin masalah disiplin. Karena nggak bisa loh teman-teman sekarang itu apa ya, disiplin tuh kayak hal yang susah gitu. Setidaknya gini loh. Kalau kita terlambat itu fair ya. Saya tadi juga telat fair aja ke Mas Arga. Tapi ngabarin. Itu yang kadang anak-anak zaman sekarang teman-teman saya nggak mau. Telat tiba-tiba 2 jam terus ngasih tahu. Ingat loh bro, ngasih tahu sama ngabarin itu 2 hal yang berbeda loh. Konfirmasi sama izin itu 2 hal yang berbeda. Itu saya briefing ke tim pegawai, anak PKL, anak prakerin dari SMK. Kalau izin, let's see seenggaknya jamnya dia telat. Janjian jam 8, WA jam 8 atau sebelumnya, itu izin. Kalau konfirmasi jam 8, jam 10 baru kabarin. Atau mungkin hari besoknya baru bilang, maaf Pak, saya sakit. Itu mohon maaf. Ya. Dan itu biasanya maaf ya nggak saya bales. Karena kadang orang memanfaatkan fungsi 3 magic words ya. Tolong, terima kasih, maaf itu. Terima kasih. Tolong gitu. Kan nggak sama ya teman-teman ya. Terima kasih. Tolong. Ya maaf Pak gitu. Maaf Pak gitu. Terima kasih bantuannya gitu kan ya. Tolong, enak. Itu ada salah kaprah. Gitu. Jadi arahnya MC itu kemana ya? Sekian gitu ya. Berarti memang ini ya, berarti memang sudah ada timnya memang ya. Tapi memang masih dalam supervisinya sampean. Iya, jadi kadang-kadang kan kita kan punya nilai perfeksionis. Yang makanya tadi saya bilang sebagai autopilot karena ada hal yang saya tetap harus ambil. Harus sampean yang hadir gitu. Betul. Nah itu poin yang saya nggak bisa cerita kalau teman-teman nggak mencoba. Itu mungkin kenapa banyak pebisnis yang buka kelas, yang daftar juga tetap banyak. Ternyata Mas Arga, mungkin kerja juga sama. Sesuatu hal yang kita yakini bisa, tapi tidak dilakukan dengan konsisten atau persisten, itu kita akhirnya nggak bisa. Jadi maksudnya gitu, kita ngerasa bisa bisnis, tapi kita serahkan semuanya ke tim, terus kita nggak melakukan. Akhirnya bisnis itu pasti akan kacau. Kenapa? Karena kita nggak mencoba, kita nggak ada apa ya? Lost control. Iya, lost control bahasanya. Nggak ada pembelajaran, nggak ada supervisi dari bahasanya gitu. Sedangkan yang bisa melihat itu kalau kita usaha kita ya harus kita. Kalau misalnya pekerjaannya Mas Arga dibantu sama temennya, pastikan Mas Arga cek ulang kerjaannya kan gitu. Kalau kerja kan gitu pasti ya. Oh, tolong dong bro bantuin kerjaan korpo ini. Aku nggak keburu gitu. Ketika selesai terus kita kirim ke bos atau ke atasan, ada salah, teman-teman nggak boleh loh bilang salahnya temennya. Karena kan yang ngerjain kan kita. Kisah ini terjadi barusan tadi siang. Ini pengalaman nyata ya. Tadi siang
Saya itu mau diklaim uang tilang sama anak PKL di tempat saya. Gara-gara mereka itu kan PKL tempat saya berikan tugas kemana gitu loh. Mereka keluar nggak bawa helm, ada operasi polisi, ketilang nggak pakai helm. Katanya habis berapa? Kalau dendanya 1,5 juta Pak, loh kok banyak? Apa kamu nggak punya SIM? Nggak punya SIM, bawa motor nggak pakai helm. Terus WA saya putuskan teman-teman, yuk silakan cerita ke orang tua, gimana cara menyelesaikannya. Oh gitu ya Pak. Loh, lah saya juga bingung kok. Oh gitu ya Pak. Gimana maksudnya teman-teman gimana? Ketika teman-teman kerja, terus teman-teman pakai katakanlah print-printan nih, yang nombol teman-teman, terus berdos gitu misalkan, kebakar. Masa ia bilang Pak, printnya kebakar. Pas kapan? Ya pas saya pakai gitu. Gimana Mas Arga? Mungkin Mas Arga bisa share kalau dia kerja gimana? Mas Arga mungkin lagi di area gitu, bawa mobil kantor, nggak sengaja nabrak. Terus bilang Pak mobilnya nabrak gitu. Yang rugi ya Pak. Tapi saya juga nggak bisa berkata-kata loh. Ini piye maksudnya? Iya. Gitu ya? Saya bingung loh gitu. Dia anak PKL yang memang minta diberi tugas, saya kasih tugas, tapi di pas tugasnya itu Dia lalai. dan lalai itu bukan tanggung jawabnya atasan Iya, teman-teman. betul. Kayak kamu cuma pakai rompi sama topi, terus kamu meninggal. Saya pernah ngalamin itu waktu dulu kerja di Toyota. Klaimnya nggak cair, gara-gara nggak dipakai. Iya. Karena SOP-nya nggak dilakukan. Betul. Gitu kan? Ada jalur pejalan kaki, teman-teman nyebrang di sebelahnya, kebental sama kren, ketabrak kren, bocor kepalanya, mati. Nggak bisa diklaim karena nggak di garis kuning. Iya. Terus orang bilang itu kan cuma aspal ya, tapi itu aturan. Ya udah tahu ada kren lagi muter ya kamu jangan di situ kan, itu kan besi itu istilahnya. Jadi mungkin Mas Arga bisa sharing nih kalau Tapi lucu ya, maksudnya gimana? disuruh, oke, dia melakukan pekerjaan atas instruksi, memang ini kan pekerjaan gitu ya. Tapi ketika dia mengendarai motor, itu kan seharusnya dia tahu minimal yang harus dia lakukan itu apa, yang harus dia pakai itu apa, kan harus tahu sebenarnya. Nah itu Mas Arga sharingnya. Sekarang itu anak zaman sekarang itu, makanya kenapa disebut generasi alpha, karena mereka tuh kosong. Terus harusnya gimana Mas Ajar? Harusnya lain kali kita harus ingetin, Mbak jangan lupa ya pakai helm, bawa SIM, bensinnya diisi. Kisah kedua, saya pernah itu, Mas Ajar beneran, saya bayar tuh. Di kantor ada print si YBS ini, anak PKL tuh nggak punya drivernya, nggak coba nanya, nggak cari di YouTube, nggak coba Google dan segala macamnya Pak. Terus saya bilang, Mbak print proposalnya 5 lembar gitu, 5 eksemplar. Saya datang dikasih nota, Pak bisa sekian. Dia nggak print keluar. Loh, Mbak, lah kan ada print, ada komputer, ya nggak ada drivernya Pak. Kok nggak nanya? Ya nggak nanya, saya install. Loh, saya takut nanti bapak marah kalau makanan proposalnya nggak jadi. Jadi saya inisiatif, kan kata Pak Ustadz inisiatif. Jadi loh, tapi kalimatnya positif. Jadi saya inisiatif Pak, saya keluar, cari print-printan, saya ngeprint 5 kali, habisnya sekian. Tapi Gitu. bayar. Kalau bapak nggak mau nggak apa-apa Pak, pakai uang tabungan saya aja gitu. Bukan begitu konsepnya. Tapi pas harga di poin itu saya ganti karena barangnya kan ada ya teman-teman ya. Dan menghargai usahanya. Ya, gitu. Itu benar inisiatif karena saya ditunggu sama klien. Memang jamnya mepet. Gitu. Oke. Barangnya ada dan akhirnya works, projectnya jalan. Tapi kalau masalah ketilang, kan nggak mungkin dong ya kita berapa Mbak dendanya? 1,5 apa kata polisinya? Saya juga mikir-mikir gatel-gatel, salah opo aku denda lagi. Masa iya bayar tilangan 1,5 untuk hal yang saya nggak lakukan gitu istilahnya. Ya jadi buat teman-teman yang punya adik ponakan, yuk bareng-bareng yuk dibantu. Biar apa ya? Biar tercipta inisiatif. Iya. Inisiatif dan trouble solving. Jadi orang-orang itu biar apa ya? Biar terbiasa diberikan masalah. Jangan hanya selalu dibantu. Kalau aku sih gitu aja. Aku juga punya anggota di kantor. ya. Tim lah. Aku punya tim. Dia itu awal-awal masuk memang tak bimbing gitu ya. Tak bimbing. Cuman aku kan enggak mau terus-terusan membimbing. Ketika aku nanti cuti seperti sekarang ini lah. Terus DM masa ngerepoti aku terus. Telepon. Jadi mengganggu ya. Walaupun yo itu memang tanggung jawab. Cuman kan enggak bisa begitu terus.
bukan aku ndak mau repot, cuman kasihan dia juga gitu. Ketika tak tinggal, terus dia nggak bisa melakukan pekerjaannya, dia nanti pasti akan dapat nilai yang buruk dari orang lain gitu. Terus sing dicapek lah ya aku juga loh, ya, atasannya gitu kan. Nah, artinya teman-teman ini juga sama ya, inisiatif kemudian pemecahan masalah itu juga harus harus dibiasakan lah teman-teman. Aku nggak ngerti yo aku akhirnya kok begini ngejudge gitu loh, karena kebanyakan anak zaman sekarang itu kebanyakan yang saya temui lah, tidak semua yang pernah saya temui itu kebanyakan kurang untuk inisiatif kalau saya lihat. Jadi ya gimana guys ya. Ya guys ya, jadi memang kalau leader atau atasan di kantor atau di usaha apapun pasti anakku pasti orang paling atas. Tapi nggak semua. Kalau memang hal yang kamu lakukan gara-gara kamu ceroboh, salah. Ya, tanggung jawabmu. Kenapa harus gitu? Itu juga terjadi ke keponakan saya. Kalau setiap hal kita backup, dan itu salah. Dia kan punya konotasi bahwa gini, ntar aku salah, omku bantu. Ntar kalau aku gampangnya gitu. Katakanlah Mas Arga punya putra gitu, salah ke mana terus dibelain. Dia punya prinsip bahwa ntar kalau salah nanti papaku bantu, ayahku bantu, mamaku bantu. Mumpung enek bapaknya, betul. Mumpung enek bose. Gitu. Akhirnya di situ yang mungkin konsep orang tua itu yang salah. Jadi ini kita karena podcastnya emang gak ada tema ya, jadi boleh kesana. Terlalu memanjakan itu juga keliru banget. Terlepas kadang pas gede itu pasti ternyata kejam. Yes. Banyak orang yang bilang gitu, Mas Wajar sama ponakannya kejam, makanya nggak bisa punya anak gitu. Misalkan ada yang bilang gitu istilahnya. Kok melayunya julite gitu. Iya. Kalau lagi outbound gitu keras kayak militer. Makanya mungkin orang-orang takut. Tapi yang terjadi setelah outboundnya, after experience yang terjadi mereka gimana? Salim, salaman, dada. Terbentuk ya. Betul. Kayak kemarin teman-teman Stikers datang gitu mereka telat dengan PD-nya. Telat lo PD teman-teman. Sekarang itu rata-rata orang telat tuh nggak ada yang merasa kayak wah aku telat lari terus, gitu. Teko terus izin jalur sepuro. Nggak ada. Mereka nyanyi telat 1 jam. Janjian jam 7:30 atau 8:30. Kita standby dari 6:30 nungguin. Oke, nggak segera prepare, nggak segera ganti baju. Ada yang ingin pipis dulu. Ya kan? Jadi makanya disiplin waktu itu hal yang susah. Perlu dibiasakan Dan saya bilang sama istri juga, dimanapun ya teman-teman ya, di bisnis, di kantor, di konten, di manapun disiplin waktu itu penting menurut saya. Makanya kalau kita itu kalah, pasti kalah di banyak hal. Gitu Mas Arga, yang aku bisa sharing sih kurang lebihnya gitu ya sayangnya. Gitu mungkin teman-teman. Masalah lagi terus nih sampai besok. Wah nggak bisa. Nanti ini juga perlu ada yang dikat-kat mungkin nanti. Nggak habis gitu loh. Karena aku ketemu Mas Fajar ini pasti banyak banget ide-ide, kemudian kita sharing ya, tukar-tukar ide, pengalaman dan intinya yang in frame kita cukupkan lah ya, gitu istilahnya. Teman-teman istilahnya apa ya? Di sini nanti tolong diambil yang baik. Kalau misalkan bagi teman-teman, wah ini omongannya kayak gini, yo jadi cukup. Gitu loh, teman-teman punya pilihan. Kalau yang baik ya silakan diambil, kalau ada yang jelek ya jangan diambil. Jangan diambil. Terus semoga maksudnya dengan adanya kami sharing di sini, ide-ide Mas Fajar tadi bisa menginspirasi teman-teman Kabupaten Kediri. Amin. Apalagi yang di daerah sekitaran Kampung Inggris biar ngerti gitu loh, teman-teman itu punya mutiara. Betul. Manfaatkan. Jangan sampai nanti justru orang luar Kabupaten Kediri ya berkembang. Saya kembangnya kotanya sampean gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Oke, Mas Arga, yuk. Siap, sehat-sehat Mas Fajar. Thank you hari ini. Next pasti akan saya membuat konten lagi bersama. Semoga videonya makin banyak yang nonton ya teman-teman ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kesempatan yuk.